Selamat datang di channel Digital Niaga Mas. Di video kali ini aku mau share informasi mengenai panduan menggunakan board cordless untuk pemula. Dengan mengetahui cara menggunakan fitur-fitur pada board cordless dapat membantu pekerjaan jadi lebih cepat dan mudah, serta mencegah kerusakan yang tidak perlu baik pada board cordless itu sendiri. Fitur pertama yang akan kita bahas adalah chuck. Fungsi utama chuck adalah untuk memegang mata bor dengan aman di bagian ujung bor. Untuk jenis chuck mesin bor listrik biasanya masih menggunakan kunci untuk memasang dan melepas mata bor. Namun untuk bor cordless, chucknya didesain tanpa perlu menggunakan kunci. Jadi untuk memasang dan melepas mata bor cukup dengan tangan saja, sehingga jauh lebih mudah dan juga cepat. Selanjutnya, fitur kedua adalah clutch atau kopling yang memiliki fungsi untuk mengatur tingkat kecepatan torsi. Untuk cordless Dolis BD617, torsi terendahnya 1 dan torsi tertingginya yaitu 20. Kecepatan pada bor dikontrol oleh saklar yang berada di atas mesin. Board cordless umumnya memiliki dua pengaturan kecepatan. Speed 1 menawarkan kecepatan rendah, sedangkan speed 2 menawarkan kecepatan yang tinggi. Berdasarkan gambar ilustrasi ini, semakin lembut materialnya, maka semakin rendah torsinya, dan semakin kecil skrupnya, semakin rendah juga untuk torsinya. Masalah yang terjadi ketika penggunaan torsi yang terlalu besar, yaitu bisa menyebabkan skrup terpasang terlalu dalam, dan kemungkinan bisa berefek pada kerusakan material. Sebaliknya, penggunaan torsi yang terlalu kecil bisa mengakibatkan skrup tidak terpasang dengan baik. Jadi, pastikan settingan torsi harus tepat sehingga skrup bisa terpasang dengan baik dan sempurna. Fitur yang ketiga adalah mode pengeboran. Untuk mode screw digunakan untuk memasang baut atau skrup. Mode drill digunakan untuk mengebor material kayu dan besi, dan mode hammer digunakan untuk mengebor tembok atau beton ringan. Fitur keempat adalah reversible switch. Fungsi reversible digunakan untuk mengubah arah putaran bor antara searah jarum jam dan berlawanan arah jarum jam. Ini memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan arah putaran bor sesuai kebutuhan saat melubangi atau mengencangkan baut. Selanjutnya, fitur yang kelima adalah trigger. Trigger berfungsi sebagai tuas yang mengontrol kecepatan putaran bor. Jadi, pengguna dapat mengatur kecepatan putaran bor sesuai dengan kebutuhan. Saat trigger ditekan dengan lembut, kecepatan putaran bor akan lambat. Dan saat trigger ditekan lebih dalam atau kuat, kecepatan putaran bor akan meningkat. Ada banyak mata bor yang tersedia untuk berbagai jenis pekerjaan dan berbagai jenis material. Jadi, pastikan kalian menggunakan mata bor dengan benar, sehingga resiko mesin rusak dan kecelakaan kerja bisa dihindari. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.